Oke, shalom. Em, Kali ini kita akan membahas tentang hubungan sosiologi pendidikan dengan budaya bersama dengan saya, Venetson Pairikas STH MPRK. Em, kita mulai saja. Yang pertama adalah ada keterkaitan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Keterkaitan itu meliputi manusia dan masyarakat, manusia dan kebudayaan, masyarakat dan kebudayaan, manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Ini ada keterkaitan vertikal dan juga keterkaitan eh, horizontal dan juga keterkaitan antara tahapan atau kesejajaran antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, yang berikut kita akan melihat tentang wujud atau ekspresi kebudayaan. Nah, wujud atau ekspresi dari kebudayaan itu adalah yang pertama satu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, pandangan hidup, dan lain sebagainya yang berada pada otak manusia. Apa contohnya? Ada hukum adat di satu daerah tertentu, ya. Ada ide-ide sastra, cerita-cerita rakyat yang punya nilai yang luar biasa tentang bagaimana satu daerah itu memelihara nilai-nilai dan aturan pandangan hidup. Ada tutur adat. Di Timor itu ada tutur adat Natoni yang dipakai untuk setiap penyambutan tamu. Dan tidak sembarang orang bisa menyampaikan atau bisa berbicara tutur adat itu, kecuali tua adat atau kecuali orang-orang yang sudah punya latar belakang dari generasi ke generasi untuk menyampaikan tutur adat itu. Yang berikut satu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Misalnya sistem sosial, tindakan tertentu yang mengarahkan manusia untuk hidup harmoni dengan lingkungan. Nah, kelakuan berpola ini misalnya di adat orang Sabu tentang cium hidung. Nah, itu sangat-sangat kuat. Lalu di sisi lain pola kelakuan itu akan terlihat pada saat perayaan-perayaan adat atau pernikahan. Di Sabu ada Kenoto, ada di Alor, dan juga di Sumba, dan lain sebagainya. Akan terlihat pola-pola dengan identitas-identitas yang sangat-sangat spesifik dan khusus, yang tidak bisa diikuti oleh orang yang di luar komunitas budaya itu. Ya, sangat kompleks, ya, kompleks. Yang berikut juga pola kelakuan itu akan terlihat di bentuk tari-tarian, ya. Lego-lego di Alor, ada padoa di Sabu, ada juga di Timor, ya. Ada juga di Rote dan di Flores. Nah, Indonesia memiliki begitu banyak suku bangsa, ya, suku adat istiadat dan bahasa. Dan NTT salah satu miniatur Indonesia karena kaya sekali dengan pola kelakuan, ya, sistem sosial yang penuh dengan keberagaman. Nah, itu sangat harmoni di lingkungan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Yang ketiga itu benda-benda hasil karya manusia, berbagai eh, berbagai hasil ciptaan manusia dalam dinding sejarah kehidupan masyarakat. Ya, rumah-rumah adat, kita lihat bahwa setiap rumah adat itu bentuknya beda-beda, ya, dan memiliki nilai dan arti makna tersendiri.
ada simbol-simbol adat, ada tenunan-tenunan, ada hasil karya yang sangat-sangat menentukan spesifikasi dari hasil ciptaan dinding sejarah kehidupan di satu masyarakat tertentu. Dan itu adalah kekayaan yang harus dilihat secara baik oleh kita berkaitan dengan wujud ekspresi dan kebudayaan. Yang berikut tentang karakteristik kebudayaan. Ada 4 karakteristik kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan adalah milik bersama, tidak pernah ada kebudayaan yang diklaim sebagai milik pribadi. Yang kedua, kebudayaan adalah hasil belajar, warisan biologis manusia yang dipelajari atau diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Yang ketiga, kebudayaan dan lambang, simbol, lambang, dan tanda dalam bingkai bahasa manusia. Yang keempat, integrasi kebudayaan, pikiran, dan sikap pribadi perlu diselaraskan dengan budaya, tradisi, dan warisan untuk menghidupkan masyarakat. Nah, 4 karakteristik ini membuka pemahaman kita, membuka cakrawala kita untuk sangat-sangat peka terhadap karakteristik kebudayaan. Yang pertama tadi bahwa kebudayaan adalah milik bersama dan tidak pernah ada kebudayaan yang diklaim sebagai milik pribadi. Jadi kalau ada kebudayaan yang diklaim sebagai milik pribadi, maka itu bukan budaya, ya. Karena budaya itu dilakukan secara bersama-sama dan tidak ada klaim pribadi. Semua secara seragam mengerjakan itu secara bersama-sama dalam satu komunitas masyarakat. Ya, sehingga ada warna seni di dalamnya, ada warna estetika yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai yang harus dipahami secara mendalam. Nah, yang kedua itu kebudayaan adalah hasil belajar, karena misalnya tenun, ya, tenun itu diwariskan, ya, dari generasi ke generasi, ya, dipelajari dari generasi ke generasi. Lalu tutur adat misalnya, natoni. Nah, ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yang berikut, kebudayaan lambang, simbol, tanda dalam bingkai bahasa manusia. Ya, bahasa tutur adat dari masing-masing suku itu berbeda. Dan itu satu kekayaan. Dan itu akan mempengaruhi logat. Ya, mereka bicara bahasa Indonesia, tetapi akan dipengaruhi oleh bingkai yang sudah menjadi latar belakang mendarah daging dalam diri mereka. Bahasa Indonesia misalnya di Kupang ini, bahasa Indonesia sudah tergerus di dalam bahasa Kupang, bahasa pasar. Ini ada dari berbagai suku yang datang berjualan di pasar, beraktivitas di kota Kupang. Nah, semua ini dari berbagai latar suku lalu membentuk satu bahasa baru yang namanya bahasa Kupang. Nah, ini terjadi pembauran atau kesepakatan bahasa yang dilakukan. Meskipun demikian, ketika orang berbahasa, orang akan tahu ini orang Rote, orang akan tahu ini orang Sabo, kurang-kurang huruf. Orang akan tahu bahwa ini orang Timor karena logatnya ditarik-tarik. Oh, ini orang Sumba karena ada penekanan-penekanan tertentu. Dan itu lagi menjadi kekayaan simbol lambang dalam bahasa manusia. Yang berikut, integrasi kebudayaan. Pikiran dan sikap pribadi perlu diselaraskan dengan budaya, tradisi, dan warisan untuk menghidupkan masyarakat. Untuk menyelaraskan pikiran dan sikap pribadi ini penting, karena apabila tidak selaras, maka akan terjadi
konflik, ya, maka akan terjadi konflik di dalam satu masyarakat. Perang antar suku, ya, dan itu hanya karena masalah-masalah sepele, ya. Ada pertikaian antar suku, ya, karena integrasi kebudayaan ini tidak mudah, tidak gampang. Kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang seperti itu. Ya, sebelum masuk ke berikut tentang wujud refleksi, ya, refleksi kebudayaan, sosiologi pendidikan dengan budaya, kita perlu melihat bagaimana karakteristik budaya ini sudah melekat dan harus dihargai dalam tatanan hubungan manusia dengan masyarakat, manusia dengan kebudayaan, masyarakat dan kebudayaan, dan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Ini melekat dan ini tidak bisa dihilangkan dari keberadaan diri manusia. Karena itu sangat penting bagi mahasiswa yang belajar sosiologi pendidikan untuk mempelajari betul tentang konteks budaya yang ada. Yang berikut, refleksi hubungan sosiologi pendidikan dengan budaya. Nah, saya berusaha membangun refleksi tentang konteks pembahasan ini dalam 5 hal. Yang pertama, adanya keterbukaan interaksi sosial dalam budaya dan tradisi. Nah, kalau tidak ada keterbukaan interaksi sosial dalam budaya dan tradisi, ini akan berdampak kepada ego budaya, ego suku. Merasa budayanya paling benar, budayanya paling baik, budayanya paling bagus. Dan pada akhirnya mengabaikan budaya dan kebiasaan orang lain. Menutup diri, bersikap eksklusif, dan mengabaikan budaya orang lain. Nah, ini tidak dibenarkan karena interaksi sosial budaya itu merupakan anugerah kebenaran, percikan kebenaran dari Tuhan sendiri. Dan setiap orang yang memiliki budayanya bukan memakai budayanya untuk membangun tembok, tetapi membangun keterbukaan interaksi budaya supaya budayanya dihargai, diterima. Yang berikut ada refleksi yang kedua, yaitu membangun persahabatan sosial dengan budaya dan tradisi. Jangan sampai akibat suku yang berbeda kita menjadi kaku, kita menjadi orang yang hanya berkumpul dengan suku yang sama, budaya yang sama, dan mengabaikan persahabatan sosial dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Karena dia berbeda, maka biarlah dia ada dalam urusannya sendiri, dia dalam konteksnya sendiri. Dan sebagai mahasiswa yang belajar sosiologi pendidikan, orang-orang yang belajar sosiologi pendidikan, maka kita gagal di situ. Karena kita sedang membangun tembok jurang pemisah yang sebenarnya tidak perlu, karena persahabatan sosial dan budaya itu dan tradisi itu adalah kekayaan yang harus kita pegang untuk membentuk harmonisasi hubungan yang baru. Yang berikut, mengapresiasi lingkungan hidup sosial. Kita harus fair. Kalau budaya itu baik, bagus, dan patut dihargai, diapresiasi, kita akan terima. Tarian itu bagus, ya, tenunan itu bagus, dan segala sesuatu yang bagus. Kita harus melihat itu sebagai kekayaan yang ada dalam pandangan mata kita, ada dalam ide kita, ada dalam pengalaman praktik hidup bersosial dengan orang lain. Yang berikut, kita membangun sikap terbuka dan saling menghargai dalam interaksi sosial. Ini akan mencegah konflik dan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat, manusia, masyarakat, dan budaya. Ini akan menolong kita untuk saling menerima satu dengan yang lain. Mencipta lingkungan yang baik dalam interaksi sosial, ini sangat penting. Karena kalau